Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'rifat itu bermaksud mengenal, melihat dan memandang Allah. Mengenal Allah dalam arti yang sebenarnya, bukan sebatas kabar, gambaran atau hayalan, tetapi mengenal secara nyata, terang dan jelas yang tidak terbelah-belah lagi. Makrifat itu bukan bermaksud mengetahui zat Allah, tetapi bermaksud mengenal wajah Allah. Wajah Allah itu dapat dikenal, dilihat dan dipandang melalui mata hati roh dan melalui naluri rohani diri kita sendiri, dan bukannya melalui pandangan akal, penglihatan mata kasar kita. Untuk melihat, memandang dan mengenal Allah itu, kita dikehendaki mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Untuk mengenal diri sendiri, kita hendaklah melihat, memandang dan mengenal roh. Barang siapa mengenal roh, kenallah ia kepada dirinya sendiri. Manakala barang siapa yang mengenal kepada dirinya sendiri, maka kenallah ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cara ilmu ma'rifat melihat, memandang dan mengenal Allah, yaitu dengan cara memulangkan zat roh diri kita sendiri. Di peringkat ilmu syariat, kita belajar mengenal dan memulangkan sifat. Di peringkat ilmu tarikat, kita belajar mengenal dan memulangkan kelakuan. Di peringkat ilmu hakikat, kita belajar mengenal dan memulangkan nama-nama panggilan. Manakala ketika itu di peringkat ilmu ma'rifat, kita belajar mengenal dan memulangkan zat roh kita. Sesudah kita mengenal roh, berarti kita telah mengenal diri kita yang sebenar-benarnya. Sesudah mengenal diri kita dengan yakin, dengan benar, berarti kita telah mengenal Allah dengan nyata. Karena ilmu mengenal Allah itu hanya dapat dicapai melalui ilmu mengenal diri, mengenal roh. Tanpa mengenal diri, mengenal roh, mustahil Allah dapat dikenal oleh kita sekalian. Ma'rifat bukan ilmu yang berada pada tahap mengetahui. Ma'rifat itu adalah ilmu yang berada pada tahap mengenal, melihat dan memandang Allah secara nyata. Perkara mengetahui dengan perkara kenal adalah sesuatu yang berbeda. Sebagai contohnya, seandainya kita telah ditinggalkan oleh ayah dan ibu sejak dari kecil, bila dewasa kita tahu yang kita juga mempunyai ayah dan ibu. Seandainya kita berkesempatan untuk makan semeja dengan kedua ibu bapak kita sekalipun, kita tidak akan dapat mengenalnya, karena sebelumnya kita belum pernah melihat wajahnya, hanya sebatas mengetahui melalui kabar saja dan belum pernah bertatap muka. Inilah peranan perkara tahu dan perkara dengan kenal. Walaupun di saat dan ketika ini kita sedang berada bersama-sama di hadapan, berpandangan mata, bersentuhan bahu dan duduk bersama-sama mereka, kita tidak akan dapat mengenali mereka karena kita belum pernah bertemu sebelumnya. Apabila belum pernah berjumpa dan juga belum pernah bertemu, sudah tentu kita tidak mengenalinya. Sebaliknya, ibu dan bapak yang pernah kita kenal dari kecil, tapak tangan pun sehingga sebesar sekarang ini, walaupun berada jauh dari penglihatan mata, ia tetap terbayang dan tergambar di ruangan mata dan terpahat di lubuk sanubari kita. Kita akan ingat wajah ibu bapak kita walaupun tanpa kehadiran di depan mata. Begitu pula juga pernah ilmu tahu berbanding dengan ilmu kenal. Pelajaran ilmu hakikat hanya sebatas belajar ilmu tahu, ilmu roh, mengetahui roh. Manakala pelajaran di peringkat ilmu ma'rifat pula adalah pelajaran ilmu yang sampai ke peringkat penyerahan roh. Hakikat adalah ilmu tahu, manakala ma'rifat adalah ilmu mengenal. Perbedaannya, hakikat adalah ilmu mengetahui dan ma'rifat adalah ilmu mengenali. Pandangan serta penglihatan orang ma'rifat dengan orang kebanyakan adalah sangat berbeda. Bila memandangnya orang ma'rifat kepada sebuah bahtera umpamanya, mereka tidak nampak sebagai bahtera, yang mereka nampak adalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila melihat orang ma'rifat kepada gunung, mereka tidak nampak sebagai gunung, yang mereka tampak adalah wajah Allah. Bagi kita yang tidak pernah sampai kepada tahap ma'rifat, bila melihat gajah, maka gajahlah yang kita tampak. Sedangkan yang dilihat dari yang
dipandang itu perkara yang sama, namun kepahaman, penghayatan dan zauq rasa orang-orang ma'rifat amat berbeda berbanding dengan orang kebanyakan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kemana saja kau menghadap disitulah wajah Allah. Kita jangan pandang remeh perkara ini bagi mereka-mereka yang mengenal Allah dan yang duduk dalam tahap ilmu ma'rifat. Inilah keadaannya dan suasana yang dialami mereka. Untuk sampai kepada tahap mereka, hendaklah kita belajar ilmu ma'rifat, belajar mengembalikan, memulangkan dan menyerahkan roh, mengembalikan zat kepada Allah Ta'ala. Segala pencarian ilmu hanya akan terhenti bila kita sampai di peringkat ma'rifat. Peringkat ilmu ma'rifat adalah peringkat zauq, peringkat kasab dan peringkat rasa. Bila sampai kepada peringkat rasa, hanya mereka yang merasa saja yang tahu apa itu rasa. Tidak ada ungkapan, ucapan dan tidak ada bahasa untuk diterjemahkan perkara rasa, melainkan bagi siapa saja yang menikmatinya, dialah yang mengetahuinya. Begitu juga dengan zauq melihat wajah Allah, hanya bagi yang mengenal Allah saja yang dapat menerjemahkannya. Zauq merasa wajah Allah hanya dapat dirasa melalui ilmu ma'rifat. Yang menikmati saja yang dapat tahu akan rasanya. Jangan menafikan bagaimana sampai orang ma'rifat kepada Allah jika ilmu kita belum sampai pada tahap itu. Tiada sesiapa saja yang tahu untuk mengukur ilmu rasa. Memang ilmu kita tidak sampai untuk menyelami sebagaimana mereka. Oleh karena itu, untuk mendapat nikmat sebagaimana nikmat yang mereka alami, dampingi dan dekatilah guru-guru ma'rifat. Pada dada-dada mereka lah terkandung ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu bukannya pada kitab, buku, tulisan atau bukan karena pengajian pondok. Ilmu ma'rifat itu bertempat pada dada para orang-orang mukmin yang berilmu. Hanya orang yang mengenal Allah saja yang ditakribkan sebagai yang berilmu. Ada orang bertanya kepada baginda Nabi, bagaimana untuk membedakan antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kemudian Nabi menjawab dalam hadisnya, bedanya antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu adalah seumpama orang mati dengan orang yang hidup. Nilai orang yang berilmu di sisi Allah itu amat tinggi, besar, mulia dan amat berharga. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita mencari dan berikhtiar untuk mendapatkan ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat hanya ada pada dada para ahli-ahli ma'rifat. Untuk menerjemahkan dan mentafsirkan makna dan arti ma'rifat mengenal Allah, cara dan kaedahnya mestilah melalui jalan rasa. Bila mana sampai kita ke sana, barulah kita tahu apakah itu arti ma'rifat, apakah itu takrib mengenal rasa dan takrib mengenal Allah. Untuk sampai ke sana, carilah guru yang jasadnya telah binasa, panca inderanya telah terkubur, keinginannya telah mati, dan guru yang dirasakannya telah kembali ke rahmatullah. Di dada-dada mereka lah nantinya maksud ma'rifat yang sebenarnya akan dapat kita selami. Biarpun guru berkenaan tidak tahu menulis atau membaca, guru ma'rifat itu tidak perlu kepada pengajian pondok atau kelulusan bahasa Arab. Bagi siapa yang dapat menemuinya dan berjumpa dengan guru tersebut, insya Allah akan sampai ia kepada ilmu ma'rifat yang sebenarnya. Tanpa guru ma'rifat agak sukar untuk kita sampai kepada tahap mengenal Allah, dan agak sukar pula untuk menerjemahkan arti dan makna ma'rifat. Ma'rifat adalah cabang ilmu bagi membicarakan soal mengenal Allah, suatu cabang ilmu yang menjurus kepada soal kebatinan, soal kerohanian dan soal mengenal perkara yang gaib. Lingkungan ilmu ma'rifat merangkum ilmu fikih, ilmu usuluddin dan ilmu tauhid. Untuk mencapai tahap ma'rifat ketiga-tiga ilmu di atas tidak boleh kita tinggalkan. Bagi siapa saja yang meninggalkan salah satu darinya, berarti mereka itu sesat. Jangan pula demi mengejar ma'rifat menyebabkan kita meninggalkan ilmu usuluddin. Barang siapa yang meninggalkan usuluddin, berarti mereka itu buta ilmu. Dan bagi siapa yang meninggalkan ilmu tauhid, bermakna gagal dalam ma'rifat. Ketiga-tiga ilmu tersebut harus seiring dan sejalan, harus terlebih dahulu diarungi dan terlebih dahulu dijalani, ditempuh supaya tahap ma'rifat kepada Allah menjadi satu, sempurna. Ma'rifat itu merangkum ilmu tauhid, usuluddin dan fikih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.